Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Anak-anak, akhirnya kita berjumpa lagi dengan Pak Ikhwan materi PPKN. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang macam-macam norma dalam masyarakat. Untuk diketahui anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas KD 3.2, yakni memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kita awali dulu, kita flashback dulu dari materi sebelumnya, bahwa norma itu adalah sekumpulan perangkat yang mengatur manusia yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya apa? Dengan norma ini akan mengatur kehidupan seluruh masyarakat untuk agar masyarakat memiliki kehidupan yang sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai norma yang ada di dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma kesusilaan, yang ketiga adalah norma kesopanan, yang keempat norma hukum, dan yang terakhir adalah norma kebiasaan atau habit. Yang pertama yang kita bahas adalah norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah dan larangan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah norma agama. Contohnya adalah ketika kita melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, kita taat dan patuh terhadap perintah kedua orang tua. Itu adalah norma agama. Lalu bagaimana jikalau kita atau seseorang melanggar dari norma agama? Maka sanksinya adalah, ini adalah hubungannya antara manusia dengan Khalik Sang Pencipta. Maka sanksi bagi orang yang melanggar norma agama adalah akan disiksa kelak di akhirat. Contoh norma agama adalah ketika seorang muslim rajin ibadah di masjid dan seorang non-muslim yang lainnya juga beribadah sesuai di tempat ibadahnya yang lainnya. Ada sebuah perkumpulan, persatuan di mana di situ dikumpulkan dari berbagai tokoh agama, disitulah adanya kerukunan umat beragama. Sebagaimana kita ketahui semuanya bahwa negara Indonesia adalah negara yang bineka, termasuk beragam agamanya. Nah, di situ dibutuhkanlah sebuah perkumpulan di mana di situ berkumpul berbagai agama, menyatukan pemahaman sehingga timbullah persatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, anak-anak, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Nah, norma kesusilaan itu bersifat umum, universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contohnya, ketika kita berlaku jujur atau kita berbuat baik kepada sesama. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, kita memberi kepada sesama. Pelanggaran bagi norma kesusilaan adalah sanksinya, maka kita akan dicela dan dicemooh sehingga akan ada rasa malu kepada diri kita sendiri, sehingga kita tidak akan melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Selanjutnya adalah yang ketiga, norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Yakni
norma yang timbul diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati. Norma kesopanan itu tidak berlaku kepada seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus. Artinya apa? Norma kesopanan itu berlaku di satu tempat, belum tentu berlaku di tempat yang lainnya. Misalkan ketika kita bertegur sapa di Indonesia, ketika bertemu dengan orang lain, maka itu bisa dianggap kesopanan. Tetapi ketika kita di tempat yang lain atau di negara yang lain, belum tentu ketika kita menegur atau bersapa dengan orang lain, ketika tidak saling mengenal, maka itu bisa jadi ada perilaku yang belum tentu perilaku kesopanan. Ketika kalian berjabat tangan dengan Bapak Ibu guru, itu adalah merupakan norma kesopanan. Lalu bagaimana dengan sikap kesopanan, norma kesopanan dan itu melanggar, yakni ketika sikap kesopanan kita itu di luar pada umumnya. Misalkan ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita memanggil namanya secara langsung, tidak mengatakan bapak atau ibu, atau bahkan tidak mengucapkan salam. Itu adalah contoh pelanggaran norma kesopanan. Bagaimana sanksinya? Sanksinya itu akan dicela oleh sesamanya. Contoh di antara yang lain dari perilaku norma kesopanan adalah ketika kita berada di tempat di sebuah tempat dan di situ ada orang yang lebih tua atau mungkin ada wanita yang hamil, maka kita mendahulukan dia untuk berduduk di tempat yang tersedia. Selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum itu adalah norma yang dibuat oleh sekelompok masyarakat dan dibentuk oleh negara. Dan norma hukum ini adalah tertulis, bisa dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah. Contohnya adalah ketika kita taat terhadap lalu lintas, maka kita termasuk orang yang melaksanakan norma hukum. Bagaimana kita melanggar norma hukum? Contohnya ketika kita tidak taat lalu lintas, atau mungkin kita tidak memenuhi standar yang ada. Ketika lampu merah kita terobos, itu melanggar norma hukum. Ketika naik motor lebih dari 2 orang sesuai dengan ketentuan atau tidak memakai helm, itu melanggar dari norma hukum. Nah, norma hukum ini itu bersifat mengikat dan memaksa. Artinya apa? Ketika melanggar, maka aturan ini akan mengikat secara menyeluruh dari orang yang melakukan pelanggaran. Kalau orang yang sedang mungkin naik kendaraan melanggar lalu lintas, maka sanksinya mengikat, akan ditilang dan lain sebagainya. Terakhir, yang kelima adalah norma kebiasaan atau habit. Apa itu? Yakni norma yang merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi sebuah pembiasaan dalam pergaulan masyarakat. Contohnya adalah ketika kita mudik, orang mudik ke daerah masing-masing ketika hari raya, itu adalah norma kebiasaan berlaku di masyarakat. Contoh yang lainnya adalah selamatan. Ketika seseorang mungkin mendapatkan kenikmatan terus dia tasyakuran, selamatan, itu adalah contoh norma kebiasaan. Bagaimana ketika melakukan pelanggaran terhadap norma kebiasaan? Tidak ada sanksi yang mengikat. Ya, hanya itu norma kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Anak-anak, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita semua, penyemangat buat kita semuanya, bahwa
dalam kehidupan kita di masyarakat itu ada norma-norma, aturan-aturan yang harus kita taati. Mudah-mudahan siswa dan siswi SMP Barunati adalah siswa yang taat dan patuh terhadap norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Terima kasih. Berjumpa lagi nanti bagaimana kita mempraktekkan, mengaplikasikan norma-norma dalam kehidupan masyarakat di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.